Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal sedikit memberikan informasi tentang Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar ini merupakan kebijakan terbaru dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tahun 2020. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah mahasiswa diberi kebebasan atau dalam lain mahasiswa merdeka dalam belajar. Pada paradigma dosen akan memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen. Maksudnya, dosen akan menjadi fasilitator mahasiswa. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak sama-sama. Pembahasan pertama yaitu pada kebijakan. Mahasiswa diberi kebebasan dalam mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester untuk kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan untuk 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, di sini pemerintah telah memberikan kepercayaan kebebasan otonom kepada lembaga atau perguruan tinggi, yaitu harus merdeka dari sistem birokrasi, sehingga untuk nanti pembuatan program studi maupun kebijakan yang lain lebih mudah untuk diatur dan tidak harus melalui sistem dari pusat. Dan yang poin terpenting yaitu mahasiswa akan diberi kebebasan belajar sesuai dengan keinginannya. Nah, dalam Kampus Merdeka Belajar ini, Menteri Pendidikan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 mengenai 8 program unggulan yang ada pada Kampus Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu pada program pertukaran pelajar. Nah, di sini mahasiswa berhak melakukan pertukaran pelajar untuk mempelajari keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil dari orang lain, serta bekerja sama dalam memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang program kedua yaitu program magang atau praktik kerja. Nah, di sini yang membedakan pada program yang di Kampus Merdeka untuk lama pengerjaan magang bisa sampai 1-2 semester. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan pembelajaran langsung di tempat kerja sehingga nantinya dapat meningkatkan hard skill dan soft skill mereka dengan baik. Nah, kemudian program ketiga yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Di sini mahasiswa bisa melakukan pengajaran atau mahasiswa bisa menjadi guru bagi daerah-daerah terpencil, misalnya menjadi guru pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga bisa sampai menengah ke atas atau pada SMA. Dan yang program keempat ada penelitian atau riset. Nah, di sini mahasiswa dan juga dosen dapat melakukan penelitian atau riset di berbagai rumpun keilmuan pada setiap jenjang perguruan tinggi. Dengan hal itu, maka untuk proses berpikir kritis mahasiswa akan lebih dapat ditingkatkan. Selanjutnya, program kelima yaitu pada kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan ini dilatar belakangi oleh hasil riset dalam IDN Institut tahun 2019 menyatakan bahwa 69,1% mahasiswa mempunyai minat yang tinggi dalam hal
kewirausahaan. Nah, oleh sebab itu, kementerian memfasilitasi dengan adanya program wirausaha ini. Yang keenam ada kuliah kerja nyata tematik atau disingkat KKNT. Nah, KKNT ini nantinya dilaksanakan pada desa-desa terpencil, tertinggal maupun desa berkembang, sehingga nantinya dengan adanya mahasiswa dapat meningkatkan sumber daya manusia pada desa tersebut dan juga dapat meningkatkan pembangunan sarana fasilitas maupun utilitas pada desa tersebut. Dan yang ketujuh yaitu proyek kemanusiaan. Nah, hal ini juga dikarenakan banyaknya bencana yang sering terjadi di Indonesia, mulai dari banjir sampai dengan gempa bumi. Oleh karena itu, mahasiswa yang mempunyai minat yang tinggi dalam hal volunteer dapat tertampung dalam proyek kemanusiaan ini. Dan yang ke-8 ada proyek independen. Di sini mahasiswa diberi kebebasan dalam membuat sebuah proyek yang nantinya proyek ini difasilitasi oleh perguruan tinggi atau fakultas. Nah, dalam monitoring ini perguruan tinggi berhak untuk menilai hasil dari keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan juga dengan adanya monitoring, mahasiswa ini dapat meningkatkan kompetensi pada dirinya. Kemudian apa aja sih aspek-aspek yang dinilai dalam program Kampus Merdeka Belajar ini? Ada 5 aspek penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan. Kedua, kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, sikap mahasiswa dari sikap mahasiswa pada masyarakat maupun sikap mahasiswa terhadap pihak perguruan tinggi. Yang keempat, kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan yang kelima adalah kemampuan dalam membuat laporan. Nah, di mana untuk membuat laporan ini merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan mahasiswa setelah melaksanakan program Merdeka Belajar yang mereka pilih. Dan di sini perguruan tinggi juga diwajibkan untuk membuat sistem berupa survei online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program Merdeka Belajar yang mereka jalani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kampus Merdeka Belajar dalam hal program kemanusiaan. Kenapa saya milih program kemanusiaan? Karena saya mempunyai minat pada volunteer maupun dalam membantu orang lain. Nah, ini ada step-stepnya, step-step dalam mengurus program Merdeka Belajar, program kemanusiaan. Selanjutnya di sini lembaga internasional telah bekerja sama dengan Kemendikbud atau perguruan tinggi untuk menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, berhubung saya mahasiswa perencanaan kota, saya akan coba menyambungkan program aspek kemanusiaan dengan prodi yang saya pilih. Sebelumnya, untuk kondisi negara Indonesia yang pada tahun 2021 ini sudah sering terjadi bencana alam yang tidak lain karena kondisi topografi yang memang terletak pada
gunung dikelilingi oleh gunung berapi atau ring of fire maupun selain dari aspek topografi juga karena munculnya banyak bencana di Indonesia juga dipengaruhi karena kegiatan manusia itu sendiri. Nah, kegiatan manusia ini pada umumnya bersifat merusak lingkungan, seperti mereka melakukan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, maupun alih fungsi lahan sebagai wilayah pertambangan. Nah, dari hal itu, maka program kemanusiaan yang bisa saya berikan yang sesuai dengan program studi yang saya minati, sesuai dengan program studi yang saya lakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi JIS. Jadi aplikasi JIS ini adalah aplikasi pemetaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pemetaan lokasi biasanya, namun bisa digunakan dalam banyak hal keilmuan, seperti dalam hal bidang agrikultur, digunakan untuk meningkatkan suatu produksi berdasarkan data yang ada, yaitu dengan menganalisis komoditas yang sesuai. Kemudian dalam hal marketing juga dapat mengoptimalisasi proses pemasaran. Dalam hal bidang geografi dapat membuat atau mengilustrasikan peta lokasi rawan bencana. Dalam hal pelayanan kesehatan juga bisa difungsikan untuk peta distribusi atau penyebaran terhadap suatu penyakit, kematian bayi, dan lain sebagainya. Nah, di sini program analisis spasial pendistribusian logistik untuk pemasaran bencana gempa. Di sini tujuan utama dilakukan program ini ada dua. Yang pertama, nantinya dengan analisis spasial atau dengan aplikasi ArcGIS ini dapat membuat prioritas lokasi mana saja yang lebih membutuhkan bantuan logistik. Dan yang kedua, diharapkan nanti untuk analisa ArcGIS dapat menentukan alokasi distribusi bantuan dari gudang utama atau dari BPBD daerah atau kabupaten bisa tersalur pada gudang-gudang penyalur yang terdekat dan lebih efisien dan cepat. Nah, pada tujuan pertama kita menggunakan proses pembuatan peta kerawanan bencana. Nah, pembuatan proses peta kerawanan bencana ini nantinya digunakan untuk memprediksikan lokasi mana yang akan terdampak dari bencana itu sendiri. Dan yang kedua yaitu proses pembuatan peta persebaran penduduk. Untuk analisis peta persebaran penduduk ini mengetahui persebaran penduduk pada lokasi yang terdampak bencana akan difungsikan untuk penentuan jumlah logistik yang akan dikirim, sehingga nantinya korban bencana dapat mendapatkan logistik atau mendapatkan bantuan mereka secara merata. Dan pada tujuan kedua yaitu pada penentuan lokasi gudang logistik dengan titik gudang penyebaran
Analisis JIS ini nantinya akan memberikan rekomendasi lokasi gudang penyebaran terdekat sehingga korban maupun masyarakat yang terdampak bisa menjangkau lokasi tersebut dengan mudah dan juga. Nah, dari hal itu memerlukan dua aspek yang digunakan dalam analisis ARJIS, yaitu yang pertama pembuatan jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini nantinya bisa berfungsi sebagai evakuasi jika terjadinya bencana, dan juga nantinya jalur evakuasi digunakan sebagai pendistribusian logistik keluar masuknya barang. Kemudian aspek kedua yaitu pada ketersediaan transportasi. Nah, di mana dari gudang utama sudah menyiapkan dengan baik transportasi apa saja yang bisa digunakan dalam menyalurkan logistik. Karena kita ketahui jika terjadi bencana, jalan akan sulit dilalui. Nah, itu penjelasan dari program aspek kemanusiaan yang bisa saya sampaikan. Dan di sini saya mempunyai kata bijak dari Bapak Sutopo Purwonugroho, Bapak Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Kebencanaan Nasional. Bapak ini berpesan, hidup itu bukan soal panjang pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.